Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang Zionis pada Jumat 19 April 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan radar militer Israel di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki. Imbas serangan tersebut, peralatan spionase dan radar canggih Zionis meledak menjadi bola api. Video detik-detik radar Zionis jadi bola api itu dirilis Hizbullah melalui saluran telegramnya pada Minggu 21 April 2024. Dalam video tersebut tampak seorang pejuang Hizbullah beraksi seorang diri. Setelah menentukan target, ia langsung membidikan serangannya ke radar militer Zionis di peternakan Sheba. Serangan Hizbullah itu pun tampak tepat sasaran. Radar canggih yang dipakai untuk pertahanan Israel pun terlihat langsung meledak menjadi bola api. Kepulan asap tebal juga terlihat membumbung tinggi seusai serangan Hizbullah tersebut. Namun sayangnya Hizbullah belum membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut. Pertempuran antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan pasukan perlawanan Palestina pecah selama 2 hari penuh di tepi barat. Imbas pertempuran tersebut, tepi barat mencekam dan berubah mirip jalur Gaza. 9 tentara Israel juga tewas tercecer akibat pertempuran tersebut. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 21 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut militer Israel, pasukannya mendapatkan perlawanan bertubi-tubi di tepi barat selama 2 hari berturut-turut. Oleh karena itu, suasana di tepi barat menjadi mencekam. Bahkan imbas pertempuran IDF dengan pasukan perlawanan, tepi barat kini semakin mirip dengan jalur Gaza. Wilayah tersebut diblokade total hingga obat, air, dan makanan pun sulit untuk didapatkan. Dalam 2 hari terakhir, IDF juga dikepung saat berupaya menyerbu Camp Nusayr di Tulkarem tepi barat. Akibat perlawanan tersebut, 9 tentara Israel dilaporkan tewas tercecer. Dalam 24 jam, pasukan Hizbullah dari Lebanon menyerang habis-habisan posisi Zionis. Sejumlah situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF pun runtuh seusai dibombardir pasukan perlawanan. Selain itu, IDF juga terkepung serangan perlawanan hingga kocar-kacir menyelamatkan diri. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan langsung oleh Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya menyerang sejumlah situs vital Zionis pada Sabtu 20 April 2024. Di antaranya Hizbullah menembaki 2 bangunan di pemukiman Metula yang digunakan oleh IDF. Hizbullah juga menghancurkan peralatan spionase di situs militer Hamita Israel. Perlawanan kemudian melancarkan serangan artileri ke lokasi militer Waisat al-Alam di perbukitan Kafar Kauba, Lebanon yang diduduki, serta tempat berkumpul Israel di dekat lokasi militer. Imbas serangan tersebut, tentara Israel terkepung dan kocar-kacir. Sebagai bagian dari rangkaian operasinya, perlawanan juga menyerang peralatan pengawasan Israel di lokasi militer Raheb. Sementara itu, media Israel melaporkan pada Sabtu kemarin, sirine peringatan terdengar sepanjang hari. Israel kembali kecolongan pada Minggu 21 April 2024. 2 orang yang diduga dari pasukan perlawanan mendadak menyusup ke wilayah Israel di Hebron. 2 orang itu pun langsung melakukan teror dengan cara menikam dan menembaki pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dilansir dari i24 News, hal itu telah dikonfirmasi oleh situs berita berbahasa Ibrani. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa 2 penyusup mendadak menyerang IDF. 1 di antaranya berupaya menikam kumpulan tentara yang ada di wilayah tersebut. Sementara 1 lainnya melepaskan tembakan berulang kali. Namun Zionis mengklaim langsung memberikan respons cepat atas aksi teror tersebut. Zionis juga mengaku tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dari pihaknya imbas serangan tersebut. Sementara pasukan perlawanan belum memberikan keterangannya terkait aksi teror di Hebron itu. Seusai pangkalan militer pasukan mobilisasi populer atau PMF diserang Israel, milisi perlawanan Irak meluncurkan serangan balasan pada Sabtu 20 April 2024. Tak tanggung-tanggung, serangan ganda perlawanan Irak itu menghantam 2 situs vital Zionis, di mana pelabuhan dan bandara Israel dilaporkan meledak imbas serangan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Irak dalam sebuah pernyataan di saluran telegramnya. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa perlawanan Irak meluncurkan serangan ganda pada Sabtu 20 April 2024. Dijelaskan pula bahwa salah satu serangannya berhasil menghantam pelabuhan Eilat. Sementara 1 serangan drone lainnya diklaim mengenai bandara Ofda Israel.
Pasalnya serangan ganda tersebut menimbulkan kerusakan dan kerugian cukup besar bagi Zionis. Perlawanan Irak mengaku serangan ganda ini sebagai respons terhadap serangan Israel ke kedaulatan Irak dan agresi terhadap PMF. Selain itu, rentetan serangan tersebut juga dilakukan untuk mendukung warga Palestina di jalur Gaza. Hizbullah dari Lebanon membabi buta menyerang posisi Zionis pada Sabtu 20 April 2024. Salah satunya Hizbullah menghujani artileri ke pemukiman Even Menajem dan juga tempat berkumpulnya tentara IDF. Akibat serangan tersebut, sejumlah tentara Israel kocar-kacir dan terbakar hidup-hidup. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 21 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Pasalnya pasukannya melakukan sejumlah serangan ganas ke posisi Zionis. Di antaranya membombardir Waisat Al-Alam di perbukitan Kafar Kauba, Lebanon, dan juga pemukiman Even Menajem menggunakan peluru artileri, yang mana wilayah tersebut dipakai IDF untuk bersembunyi. Namun akibat serangan Hizbullah tersebut, tentara IDF kocar-kacir. Sebagian tentara Israel itu juga terbakar hidup-hidup imbas serangan tersebut. Hizbullah menekankan bahwa serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas pemboman Israel terhadap kota-kota dan juga desa-desa di Lebanon Selatan. Selain itu, serangan tersebut juga sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF berupaya mengepung pengungsian Nur Shams di Tulkarem. Namun upaya tersebut mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan perlawanan. Setelah 3 hari babak belur di wilayah tersebut, pasukan Zionis itu pun mundur di tengah peperangan. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 21 April 2024, hal itu disampaikan oleh seorang koresponden di Palestina. Menurut koresponden tersebut, tentara dari pasukan pendudukan Israel menarik tentaranya dari kamp Nur Shams di Tulkarem yang diduduki. Pasalnya hal itu terjadi setelah 3 hari pasukan pendudukan mendapatkan perlawanan secara membabi buta. Selain menarik tentaranya, militer Israel juga menutup pos pemeriksaan Hamrah di kota Al-Aqwa. Penutupan tersebut dilakukan setelah tentara Israel ditembaki oleh sniper pasukan perlawanan. Bertepatan dengan penarikan pasukan IDF itu, sebuah jeep militer Israel menjadi sasaran dan ditembaki di Ramallah tepi barat. Akibat rentetan serangan perlawanan tersebut, 7 tentara Israel dilaporkan kritis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.